Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati sekaligus yang kami banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, yang dalam hal ini yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, pribadi yang terhormat dan yang mulia Al-Ustaz Haji Mujibur Rahman Sarjana Agama. Yang kami hormati juga yang kami banggakan Kepala BNN Kabupaten Bima beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. Yang kami hormati juga kami banggakan Kepala KUA yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bima. Yang kami hormati juga kami banggakan penyuluh PNS dan non PNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. Hadirin yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan. Sebagai hamba Allah yang beriman, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang sangat mulia ini, kebetulan hari ini adalah hari Jumat, yaitu hari yang terbaik di antara hari yang ada dalam seminggu ataupun dalam sepekan. Alhamdulillah, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian begitu banyak. Terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesempatan sehat afiat. Sehingga kita sempat hadir memenuhi undangan kami di acara yang dimaksud. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan semua kita yang hadir ini tetap istiqomah di atas Al-Quran dan sunnah-sunnah yang pernah diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih berkahnya acara ini, mari kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, dalam hal ini Bapak Sumarjan Sarjana Hukum. Waktu dan kesempatan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali doa kita pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala, hadirkan hati kita, seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam rangka melaksanakan tugas kita masing-masing. Untuk itu mari kita awali dengan membaca sebuah kitab Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at, وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan disampaikan oleh Ananda Syirul Hasan Sabit Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan, mari kita ikuti acara selanjutnya yang kata-kata pengantar oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. Pribadi kami mohon kesediaan Ustaz Haji Mansur Sarjana Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasubag Temu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, yang kami hormati Bapak Kepala BNNK Bima, yang kami hormati Bapak Kasih Penmat, yang kami hormati Bapak Kasih Pai, yang kami hormati Bapak Kasih PD Potret, yang kami hormati narasumber dari BNNK Bima, yang kami hormati seluruh kepala kantor urusan agama se-Kabupaten Bima, yang kami hormati seluruh penyuluh PNS dan non PNS se-Kabupaten Bima, serta Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari yang sangat mulia ini, Yaumul Jum'ah, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 terkait dengan P4GN, sesuai dengan apa yang ada di spanduk di depan kita semua, yaitu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada tim dari BNNK Kabupaten Bima, walaupun hanya dengan diskusi ringan dengan Bapak Kasubag kita beberapa waktu yang lalu di Homestay Maina, lalu dilanjutkan pada sholat zuhur beberapa hari yang lalu dengan Bapak Kepala BNNK, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghadirkan tim dari BNNK untuk menyampaikan sosialisasi dan penyuluhan P4GN tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa sosialisasi dan penyuluhan ini sangat penting bagi para penyuluh, baik PNS maupun non PNS? Karena kita sangat menyadari bahwa betapa besar, betapa pentingnya peran dari para penyuluh kita sebagai garda terdepan Kantor Kementerian Agama yang senantiasa
berada di tengah-tengah masyarakat. Dan juga penyuluhan narkoba ini menjadi salah satu tupoksi, salah satu tugas dan tanggung jawab daripada para penyuluh. Maka oleh karena itu dibutuhkan pemahaman, dibutuhkan informasi yang lengkap, yang komprehensif terkait dengan apa dan bagaimana P4GN itu untuk kita sosialisasikan, untuk kita berikan penyuluhan ke tengah-tengah masyarakat. Tentu saja PMK dengan jumlah yang sangat terbatas, jumlah personil yang sangat terbatas, dibantu dengan aparat kepolisian dan aparat negara yang lain, tidak bisa maksimal untuk menjangkau seluruh titik-titik peredaran narkoba di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita sudah sangat memahami betapa dahsyatnya peredaran narkoba pada saat ini, bahkan sudah sampai kepada pelosok-pelosok desa. Maka oleh karena itu P4GN ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa memenuhi harapan dari pemerintah ketika kita semua, terutama para penyuluh, mengambil peran yang sangat besar untuk ikut menerapkan, mensosialisasikan, memberikan penyuluhan terkait dengan P4GN ini. Jadi kita bantu aparat negara yang lain di dalam mensosialisasikan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 ini. Saya kira inilah yang menjadi poin penting pertemuan kita ini, dan insya Allah nanti bukan saja pembicaraan lisan, penyampaian materi secara lisan dari dua orang narasumber kita dari BNPK, tetapi mereka akan menyampaikan video-video, menyampaikan berbagai kasus yang terjadi baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini, dan harapannya ini bukan menjadi kerjasama yang pertama dan terakhir, tetapi ini menjadi langkah awal kita untuk senantiasa kita jalin kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dengan NMK Bima. Sekian dan mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian informasi tambahan sesuai dengan yang kami cermati di grup Jalur dari kemarin sampai dengan tadi pagi, bahwa banyak teman-teman kami ini juga nanti pada hari ini bertugas sebagai khotib, ya. Sehingga harapannya nanti paling telat jam 10 acara sudah di-off-kan, sehingga teman-teman yang diberi amanah untuk menjadi khotib tetap bisa melaksanakan tugasnya di tempatnya masing-masing. Saya kira terima kasih. Ya, terima kasih kepada kepala seksi bimbingan masyarakat Islam yang sudah menyambut lewat kata-kata pengantar dalam acara yang di masjid. Dan untuk informasi yang sangat penting, sekali lagi kami menyampaikan kepada seluruh hadirin agar kegiatan ini jangan dihapus. Dan mari kita memasuki acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi penyuluhan tentang P4GN oleh beberapa tim dari kantor PMK Kabupaten Bima. Dan yang insya Allah akan menyampaikan nanti sudah ada di hadapan kita semua. Untuk mohon kesediaan Bapak Arfiansa, Sarjana Ekonomi MM, beliau adalah kepala seksi penyuluh narkoba BNN Kabupaten Bima. Pada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Mohon izin saya boleh berdiri dulu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Senang sekali rasanya pagi hari ini, hari yang begitu mulia, hari Jumat, dan tentunya kami adalah tetangga dekat dari kantor ini, dan ini luar biasa. Tema penyuluhan kita kali ini, saya tidak lama-lama, cukup 5 menit saja, 2 menit saja, meningkatkan rasa iman dan ukhuwah Islam. Judul khutbah, nah ini saya biasa contek kebiasaan Ustaz Sudirman. Biasanya kan dia setiap Jumat judul khutbah. Judul khutbah kali ini Bapak Ibu, bagaimana cara membedakan mana obat, mana racun. Langsung saja, saya nggak langsung bertele-tele. Sebelumnya saya sampaikan salam takjil dan salam dari pimpinan kami, Kepala BNNK Bima, karena beliau sedang melakukan diklatin. Kami mohon doanya dari Bapak Ibu, semoga sukses biar menjadi AKBP mantap. Sesuai dengan tema kita, meningkatkan rasa iman dan ukhuwah Islam. Alhamdulillah BNN sekarang sudah punya saudara, tambah lagi saudaranya 150 penyuluh agama, luar biasa. Dan tentunya kita Bokaso ini yang akan meneruskan, memperpanjang pesan-pesan dari kami. Kedepannya kami mohon izin untuk bisa bergabung dengan grup Bapak Ibu. Kalaupun ada informasi terbaru dari Jakarta, kami langsung share di situ. Jenis-jenis narkoba yang baru dan lain-lain. Baru-baru ini kita baru saja memperingati Isra Mi'raj. Ya. Kita kumpul di sini juga bukan kemauan kepala kantor Kemenag, bukan. Ini maunya Allah. Bayangkan luar biasa. Bergetar hati saya di Bapak Ibu. Ini baru pertama kali BNN se-Indonesia, belum pernah begini Pak. Baru di sini. Saya bergetar ini. Dari tadi malam saya nggak bisa tidur. Saya mau ngomong apa di depan orang-orang hebat ini? Saya bingung gitu. Nah mungkin saya mengajarkan ikan berenang. Betul. Cuman kita akan ajarkan seni berenangnya. Ya, bagaimana membedakan obat dan racun. Bapak Ibu, 15.000 orang meninggal gara-gara narkoba setahun. Itu data dari Puslit Jatim BNN. Berarti dirata-ratakan berarti 50 orang meninggal per hari. Bayangkan, 50 orang meninggal per hari. Kalau kita balik lagi perjalanan Isra Mi'raj itu, ya dari Masjidil ke Masjidil. Nah, itu perjalanan dari alam manusia, terus alam malaikat, yang ketiga alam ketuhanan. Nggak mampu apa kita ini Bapak Ibu. Tapi kalau Allah mau, apa yang susah? 150 penyuluh agama langsung kumpul dalam satu ruangan. Luar biasa. Langsung dipraktikkan besok, sebentar lagi di khutbah Jumat. Kenapa saya pilih judulnya membedakan mana obat dan racun? Karena kita hidup memang di zaman yang serba KW, serba palsu. Sepatu bisa palsu, handphone bisa palsu. Ya. Ada minuman kemasan palsu, isi narkoba di dalamnya. Di Jawa Nutrisari harga 2.500.000, isinya narkoba. Ada cookies harga 120.000. Bisa bikin mampu 12 orang. Coba, ya. Sekarang susah bedain mana madu, mana racun. Nah sekarang saya tanya ibu-ibu nih, ibu-ibu mau di madu atau di racun? Gak mau ya, gambarnya ya. Gimana Ustaz? Kalau dijawab loh, mau di madu atau di racun nih? Gak mau gambarnya, nah itu dia. Ya. Minyak babi, cap onta, ada. Itu dia. Makanya harus pintar-pintar bedakan mana palsu ya, mana palsu, mana yang asli. Ya, itu dia. Apalagi anak-anak kita Bapak Ibu, jajan-jajanan itu banyak yang palsu. Sebentar lagi bisa tunjukin. Next, langsung aja ke jenis-jenis narkobanya, Pak. Ini sebentar. Narkoba menyerang siapa saja. Artis baru-baru ini, Lucinta Luna, nggak bisa dibedakan dia laki atau perempuan. Tapi begitu masuk penjara, bokol lalu
jengkol. Kokosan. Berarti moneh. Nah, itu nunung. Ya. Itu orang-orang kurang iman semua itu. Betul. Ya. Nggak percaya ada Allah gitu ya. Alasan pandemi COVID-19, sepi job, pakai narkoba. Masuk akal lah. Ya. Padahal yang sudah menyediakan rezeki sudah ada di atas. Nah itu ya tuh. Musisi itu lengkap tuh. Roy Martin. Nah itu lengkap tuh. Apalagi Doyok. Anak Roma Irama saja yang nyanyi itu. Mengapa minuman itu haram? Ada yang bisa lanjutin? Karena merusak pikirannya. Anak Roma Irama lagi dorong, kena juga tuh. Ekstasi. Katanya sudah sembuh, sudah pulih. Nggak mungkin, bullshit. Nanti di depan kita sudah saya hadirkan subkoordinator rehab. Di Pate kita berkaso, sih narkoba, tahu pemulihannya seumur hidup. Nggak akan bisa pulih. Kenapa? Saya bilang lagi tadi, kesadaran otak. Makanya tadi saya bilang Islam miras. Waktu otak dari akhir fikir, bagaimana caranya? Ya dalam satu malam, langsung. Ya kembali lagi, ya temanya otak. Ya kalau otak sudah rusak, mau apa? Narkoba itu menyerang fungsi saraf otak. Selama dia masih mengingat, selama dia masih berpikir, dia akan terkenang terus. Sama kayak kopi. Ini bapak yang main handphone ini suka minum kopi pak ya? Suka minum kopi? Yang minum kopi angkat tangan. Yang kopi. Nah, kopi juga itu ada kafeinnya pak. Aturannya kopi diminum 150 mg per berat badan. Contoh saya berat badannya 70 kg. Kalau saya minum 50 gelas, 50 kali 150 gram sudah racun. Bayangin aja. Gak usah banyak deh, ini saya haus hilang, tambah lagi 2 gelas, kenyang, 3 gelas, muntah. Iya. Terus bagaimana cara membedakan obat dan racun? Gampang. Caranya lihat di takarannya. Obat, racun. Kalau sesuai takaran berarti obat. Kalau lebih takaran racun. Contoh, benzo. Benzo itu, tahu Deddy Corbuzier Bapak Ibu? Deddy Corbuzier itu tangannya patah Bapak Ibu. Jadi dia harus pakai benzo. Benzo itu adalah golongan psikotropika. Wati sekali agak hilang asir ini semari. Tapi harus dengan resep dokter. Dikasih baik sembuh. Tapi kalau melebihi takarannya jadi mabuk. Oke next, kita lanjut aja bagaimana itu narkoba. Biar ustaz-ustaz kita ini langsung menjelaskan jenis narkoba. Mohon izin. Narkoba sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009. Ada yang tahu panjangan narkoba? Mohon izin angkat tangan. Ya, siap Ustaz. Narkotika psikotropika. Saya memang sudah hafal dari dulu. Oh ya siap. Narkotika psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya. Gunawan. Nanti ke kantor ambil hadiah ya. Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Mau tahu Bapak Ibu yang cara bedakan narkoba? Narkotika itu dari jenis tanaman. Ya. Psikotropika itu dari jenis obat-obatan. Namanya sintetis, semi sintetis. Kalau narkotika itu murni dari bahan-bahan alami. Contoh, ganja, rokok bebe, kecupung, kecorok, tai capi. Di Jakarta itu, saking susahnya tai capi, saking lamanya menunggu tumbuh kecorok itu, diambillah tai capi itu, dimasukkan di kaleng, ditutup 5 jam, dibuka kalengnya, dihirup. Mabuk.
Tapi kalau sama orang-orang yang sudah dewasa, saya jelaskan ini racun ini. Lem. Tapi nanti dulu, masuk bahan gitu. Oke. Narkotika itu tanaman-tanaman. Opium itu sudah ditemukan 2000 sebelum Masehi. Raja Tottenham apa itu? Firaun itu sudah dipakai untuk meredakan, ya, menenangkan anak-anak yang nangis, ya, termasuk untuk berburu. Di Sumeria apa segala opium. Di Afghanistan itu produksi opium terbesar. Kalau Bapak Ibu lihat di internet, di pinggir jalan itu orang nge-drugs. Di sana produsen sabu paling banyak. Jadi caranya selimut. Ini beramai-ramai ini. Sabu itu nggak boleh pakai sendiri. Sabu itu pakai rame-rame. Karena efeknya nggak tidur seharian, 2 hari, 3 hari. Tiwang maru. Nah, kita lihat lagi dari fungsinya. Narkotika itu, ingat ya, narkotika itu menurunkan stamina tubuh, ya. Ganja, orang pakai ganja tidur lemas, ngantuk, ganja. Opium, obat bius, ya, kena hewan, kena singa, kena menjana, terus. Itu dia. Narkotika ya, ingat ya Bapak Ibu ya, melemahkan sistem tubuh. Depresan, menekan. Terus psikotropika apa? Psikotropika itu kebalikannya, menstimulasi psycho. Kuat, pakai sapu, kuat, didombu, pakai sapu, biar kuat tanam jagung, biar kuat dari emas. Artis juga, biar percaya diri. Coba, stimulan orang-orang yang kurang iman itu. Betul apa betul? Betul. Itu dia. Ingat ya, narkotika menurunkan, psikotropika meningkatkan. Contoh jadi kobuser tadi, pakai benzo untuk pengobatan. Makanya Bapak Ibu kalau ada yang pakai obat tanpa resep dokter itu bahaya. Bahan adiktif lainnya next. Jadi golongan-golongannya, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Sebenarnya narkotika itu untuk pengobatan Bapak Ibu. Psikotropika itu, ya, tapi di sana gimana? Termasuk tramadol dan sebagainya. Nanti kita akan ke sana. Next. Nah ini, narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 yang seperti saya bilang tadi. Yang golongan 1 itu tanaman itu, ya. Golongan 2 itu tanaman campur obat-obatan. Nah, golongan 3 sudah campur-campur sudah itu. Ini contohnya. Dan yang asal Bapak Ibu tahu, sabu itu bukan ada yang asli. Wah, sih tentang macam semangat. Kan orang pasti cari untung. Betul. Sabu yang asli cuma 5 gram, dicampur lagi, dioplos lagi, campur tawas, ya, campur serbuk, tepung, ya, campur kerak bensin. Itu ngejar untung nih. Sabu itu di Indonesia, ya, sampai 2 juta. Bayangkan. Di Cina, di Afghanistan cuma 40.000. Makanya bertonton itu datang ke sini ditangkap sama Bapak Armando Pari yang suka pakai baju begini. Tangkap di laut. Terus alasannya apa? Ingat ya tadi ya, narkotika menurunkan, psikotropika stimulan. Ya. Nah, efek dari 2 ini ada satu lagi, halusinogen, halusinasi, ya. Tiba-tiba dia lihat ada singa terbang. Kayak video yang tadi yang saya putar ya. Tiba-tiba ada motor bisa terbang. Kemarin di Jawa mobil ambulan dikira Innova. Coba. Next. Nah, narkotika yang ada di dunia ini ada 892. Yang ada di Indonesia sudah 77. Termasuk sabu tadi yang lagi ngetren. Kalau di tahun 90-an itu Kutau, itu di Suntik sini, main Suntik ya. Makanya orang yang pakai narkoba itu sekali nggak mempan, 2 kali nggak mempan, dosisnya naik lagi. Kembali tadi obat dan racun yang bedakan adalah takarannya. Ya. Waktu mempan segera lalu kecenderungannya. Kenapa? Karena untuk tadi melanjutkan stimulannya tadi.
Kalau mereka memberhentikan itu, kayak tadi nggak tidur 3 hari, tiba-tiba setelah nggak tidur 3 hari, tidur lagi 3-4 hari, nanti pas bangun minta lagi nih badannya, minta lagi badannya, Bapak Ibu. Nah, di situ tuh putus jas, sama mulai pahala bagian. Betul. Nah, kalau Bapak Ibu minum kopi, perasaannya gimana? Sakit kepala kan, tagihan. Kalau minum kopi pasti tenang kan, betul. Nah, begitu juga dengan narkotika. Cuman kopi ini kadarnya sedikit. Next, Bang Alipin bayangnya ada nggak? Nah, ini efek narkotika menyerang sistem saraf pusat otak. Otak sih yang diserang, bukan yang lain. Makanya muncul halusinogen. Tiba-tiba lihat Pak Subak Teru dari Raffi Ahmad, itu halusinogen. Itu dia. Depresan itu menekan, ya, bikin tenang, ya, bikin ngantuk. Itu dia depresan Bapak Ibu. Nanti kalau dilupa nanti begitu nanti, ya. Jangan sekedar bilang narkoba haram, tapi kita jajarkan lagi Bapak Ibu. Ini loh bahaya narkoba. Dia menstimulasi, dia menekan, dan yang paling bahaya halusinasi. Ya, ini kejadian di Bima ini, pakai narkoba, anak istrinya lari, nggak mau tinggal sama suaminya. Suaminya maunya makan enak terus, uang nggak ada, habis gara-gara narkoba. Alasan ke mertuanya, susu anak habis. Mertuanya bilang, wah susunya ada ini di kota Bima, tapi rahasia, saya nggak bilang. Tapi kalau yang mau lihat langsung lebih ke saya, biar nyata gitu. Kalau ada penyuluh yang ada di Bima, di kota Bima, bisa saya tunjukin bukti langsung. Yang bawa ke rehab sama Pasidun, ditanya halusinasinya tingkat tinggi. Semuanya tanggalannya kami. Kuntil usia 27 derajat tahun gajah. Betul apa betul Mas itu? Betul, itu kejadian Bapak Ibu. Karena otaknya yang diserang, mbuhu langsung. Ya, jangan coba-coba pakai narkoba. Sekali masuk narkoba, udah 3M sudah. Masuk rumah sakit, masuk penjara. Yang terakhir, masuk liang lahat. Bonus masuk neraka. 4M sudah. Ya, next. Ini sifat jahat narkotika, habitual, adiktif, dan toleran. Don't pakai narkoba Bapak Ibu, rentan dan coba. Betul. Coba nih, panah, tiba-tiba hilang mobil, hilang handphone. Yang kecil-kecil dulu nggak rasa, tiba-tiba uang bapaknya di kantung, sedikit-sedikit hilang. Dituduhlah tuyul, gitu. Padahal pakai narkoba. Ya, dia berbohong dengan segala apa aja caranya hanya untuk memuaskan hasratnya tadi. Karena tadi dia ada putus zat, jadi badan itu sudah nggak merasa, minta lagi. Adiktif itu tadi ketagihan. Ya. Orangnya sudah nggak intoleran lagi. Konen dahi kait ada dong botol. Tadi contohnya itu tadi. Ada suami di kota Bima ini pakai narkoba. Belum kita tangkap aja tuh Pak, karena belum cukup barang bukti. Dan keluarganya nggak mau lapor untuk rehab, karena rehab itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Sidun bagaimana proses rehab itu harus dari kesadaran dari pengguna itu sendiri. Kita nggak bisa maksa. Next, ini jenis narkotika yang dari tanam-tanaman. Opium, biji pala juga Bapak Ibu. Biji pala itu halusinogen, pemakaian yang tidak sesuai takaran bisa halusinasi. Kalau ke bebek, kalau ke cebung, nah, itu contoh sabu tuh, bentuknya sabu dan kristal. Saya pernah pegang sabu itu 7 hari masih terasa di tangan. Padahal sudah dicuci. Kebetulan kemarin bersama anggota TNI kita menemukan sebongkah plastik ini, itu modus sindikat itu. Dia simpan barang buktinya di patung kuda, tapi ditemukan oleh anak-anak. Anak-anak ini lapor ke Babinsa, Babinsanya lapor ke Kodim hubungi BNN. Ini apa ini? Sabu apa bukan? Kita tes sabu.
Makanya jangan heran Bapak Ibu, sekarang melalui Bapak Ibu ini adalah senjata paling kuat, ya. Perpanjangan tangan kita, ya. Kita sudah saudara, Anda sudah seperti BNN, ya. Sudah penyuluh narkoba, ya. Zaman sudah gila Bapak Ibu. Bapak ngambilin anak sendiri, coba. Ya. Supir bis, nyambi, jual narkoba. Kontraktor dari Medan datang ke sini, jual narkoba. Suami orang ketemu sama istri orang di kabupaten, nggak usah sebutin, narkoba juga. Janda jual narkoba, itu banyak beritanya Bapak Ibu. Makanya ini peran penting kita sebagai orang tua, ya, termasuk anak-anak kita, termasuk kecanduan gadget ini bahaya ya. Saya juga punya anak dua, laki perempuan. Kalau nggak HP itu susah, tapi kita harus lebih pintar dari anak kita. Kita harus batasi. Ada aplikasi namanya Family Link Bapak Ibu, nanti cari aja itu di Play Store atau di iOS. Family Link itu membatasi ruang gerak anak, ya. Family Link itu bisa batasi 5 keluarga. Contoh, saya kepala keluarganya sama 5 orang anggota keluarga. Jadi saya bisa lihat anak saya ngapain saja, posisinya di mana. Itu gratis aplikasinya. YouTube Anda bisa setel. Jadi Bapak Ibu, anak ada di rumah, saya setel. Jadi saya salahin aja internet. Internet tuh yang setel HP butuh, bukan papa. Gitu. Di setel, dia akan mati sendiri jam 9 malam dan akan hidup lagi besok jam 7. Kalaupun dia nyalain, posisi terkunci. Nggak bisa dihapus sama dia. Namanya Family Link. Nanti dicek aja deh, itu bonus. Nah ini yang tadi bentuk narkotika jenis alami. Jamur tai sapi, kecubung, biji pala. Nih, biji pala. Itu tanamannya. Next, ini berupa obat-obatan, ekstasi, pil. Kalau Bapak Ibu sering ke Jakarta atau pernah ke diskotik, kalau lihat yang goyang-goyang kepalanya di pojok dekat salon, sambil bawa botol minum, dipastikan dia pakai ekstasi. Karena efek ekstasi itu dia menstimulan dan dia butuh musik yang besar, yang ajak-ajak. Nggak mungkin pakai ekstasi datang ke kuburan, nggak mungkin. Oke, gitu ya. Makanya jangan heran kalau di kampung-kampung kita, di kabupaten atau apa ya, ada musik atau apa, ya bisa kita curigai gitu. Kemarin dari hasil rapat kerja ada KNPI lapor gitu kan, di Lariti sudah nggak sungkan lagi sapu itu, malah sudah terang-terangan, betul koyo. Sapu enak om katanya, nggak tidur, bisa nggak tidur enak katanya coba. Di Lariti itu ditemukan bom. Nanti kalau Bapak Ibu di rumah atau di mana gitu ketemu bom terus ada pipa, itu dipastikan bom itu nyambung, karena harus ada kuatnya dibakar. Ya. Next, nah ini dia tadi. Ini namanya LCD, lysergic acid. Itu di Jakarta, itu bentuk permen kertas kayak perangko, itu dirobek, dimasukin di lidah. Ya, atau di atas lagi. Pelajar di sana, siswa SMA beberapa tahun yang lalu pakai itu. Akhirnya dia melihat tanaman jamur di rumahnya berubah besar karena efek halusinasi. Raisnya, jamur itu. Lalu dilihat, merah pisau. Tiba-tiba caking balik jamur itu. Tahu-tahu tutaari namanya. Ini benar, ini nyata. Dia tahu setelah adanya terlihat. Halusinasi. Yang bahaya itu halusinasi ini sih. Karena sabu-sabu dipaetan, ya. Next, oh ya, benar lagi. Itu ada tembakau gorila. Ustaz Sudirman bisa jawab kenapa disebut tembakau gorila? Ini hati-hati di bapak-bapak yang suka merokok nih. Jangan salah nanti ditawarin sama orang, Pak ini ada rokok bagus. Tembakau bagus Pak, tembakau gorila. Itu isinya mabuk itu Pak. Tuh.
dinamakan tembakau gorila saat orang pakai tembakau itu Bapak Ibu rasanya kayak ditimpa gorila, panik gitu, langsung depresan ya. Gitu. Ya. Nah lanjut, ada bahan adiktif ya tadi ya, narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Bahan adiktif seperti apa sih? Komcan, katanya. Spidol snowman, lithium, lama-lama mabuk. Lembox, atau ini Alfamart sudah ada nih. Lem itu. Lem kastol apa yang kuning-kuning itu? Lem kastol ya, lem kastol. Atau glue itu. Dicium, mabuk. Bapak Ibu isi bensin, secara nggak sengaja cium, mabuk kan? Tapi takarannya lagi. Ingat bagaimana bedakan antara obat dan racun? Kalau di Bandung, di Jakarta, di sana tuh banyak anak-anak pinggir jalan itu, dia istilahnya ngelem. Lemnya taruh sini, atau nggak pakai plastik. Kemarin saya ketemukan di Lancar Jaya ada lem. Kenapa dia pakai lem? Alasannya untuk depresi. Karena dia nggak punya rumah Bapak Ibu, dia tidurnya di emperan-emperan toko. Begitu dia melem, efeknya langsung tidur. Setelah dia tidur, enak. Orang jalan lewat, no problem, karena dia sudah ngantuk berat. Ada semut gigit, lepas. Itu tadi. Coba kita tidur di emperan toko nggak pakai apa-apa, pasti kan kerasa tuh bunyi mobil dan sebagainya. Tapi anak-anak jalanan itu pakai itu untuk tidur. Tapi lama-kelamaan bukan tidur lagi yang didapatin, yang ada adalah kebodohan total, ya. Otaknya bodoh. Kita nggak bisa diajak ngomong. Bisa diajak di YouTube nanti. Bagaimana efek lem itu? Contoh-contohnya banyak. Makanya kita kalau ngomong itu, kita nggak usah ngomong satu-satu deh, terlalu tinggi. Sekarang kita main bahan adiktif aja, yang bisa kita temui di sekitar. Itu hati-hati. Makanya anak-anak juga yang pegang bolpen itu atau snowman harus kasih jarak aman 30 cm minimal. Ya, ya. Sampai di sini ini sudah berapa menit ya? Nggak asik kan? Alhamdulillah saya lihat semua segar-segar, nggak ada yang ngantuk. Luar biasa. Biasanya kalau saya sosialisasi di sana, tapi di sini luar biasa, ini mantap. Imannya luar biasa. Oke, bonus ini ada brosur dari Balai POM. Di situ ada semua lengkap. Ya, yang palsu, yang kimia, itu yang suka bedak-bedakan. Udah bu, nggak usah bedak-bedakan. Istri saya nggak suruh pakai bedak-bedakan. Alami, cantik sewadahnya, gitu. Semua ada takarannya, gitu. Kayak lagunya Ustadz Denny Sulaiman, kalau lihat di YouTube itu ya. Sakit sementara, sembuh sementara, miskin sementara, kaya sementara, cantik sementara, tampan sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Biasa Sarjana Ekonomi MM. Ya, beliau adalah selaku kepala seksi penyuluhan narkoba di BNK Bina. Kemudian berikutnya ini kami berikan waktu 20 menit saja kepada Bapak Arisido Sarjana SPI. Beliau adalah kepala seksi rehabilitasi BNK Bina. Waktu dan kesempatan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Menteri saya sebenarnya. Ya, jadi karena kita harus tetap protokol COVID, saya mohon maaf harus menggunakan masker, nggak apa ya. Ya, jadi baik, semoga masih terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya ingin berkenalan dulu. Iya.
Waktu yang lumayan singkat, hanya 20 menit saja untuk memberikan paparan terkait dengan masalah teknis rehabilitasi. Ya, jadi baik, nama saya Arashidun. Saya berasal dari salah satu kecamatan Puncak, ya, di Donggol sana. Ada yang dari Donggol? Ya. Siap. Jadi saya dilahirkan di Donggol, tapi dibesarkannya di Mataram. Pada kembali ke BIMA ini sekitar tahun 2009, kemudian ikut formasi PPNS di kabupaten pada tahun 2010, dan pada saat itu ditempatkan di BKD, Badan Daerah Kabupaten. Kemudian waktu berjalan saya pada akhirnya 2015 sekarang ditempatkan di instansi semi vertikal di BNI. Ya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ada diberikan kepercayaan untuk menangani seksi rehabilitasi sebagai kepala seksi pada saat itu ya. Kemudian karena ada pembaharuan reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi, sehingga sekarang ada termasuk Pak Ardiansa dijadikan sebagai tenaga fungsional, sebagai tenaga subkoordinator. Namun kalau fungsionalnya adalah konselor adiksi kalau saya, konselor adiksi ahli muda. Ya, jadi baik Bapak, sebelum kita mengarah ke rehabilitasi, Mas ingin menyampaikan terkait dengan apa itu ketergantungan adiksi. Jadi tadi sudah secara gamblang dijelaskan oleh Pencan, ketergantungan adiksi tadi sehingga menyebabkan contoh yang paling bagus tadi adalah terkait dengan halusinasi yang sampai nantinya bisa menyakiti adiknya mungkin ya. Jadi setelah dia sadar akhirnya teriak, ternyata yang dia sakiti adalah adiknya sendiri. Maaf Pak, kurang mantap loh kalau tidak buka pakai. Tadi saya sudah mohon maaf untuk pakai masker Pak. Oh ya. Kalau Bang Jat bukan masalah apa ya? Baik. Sebelum itu, jadi saya ingin membahas terkait dengan masalah ketergantungan. Ya. Jadi yang ketergantungan ini ada dua persepsi. Jadi ada anggapan masyarakat bahwa ketergantungan atau penyakit adiksi yang dialami oleh penyalahguna atau pengguna narkoba ini merupakan tindakan kriminal, ya, aib, kemudian dikucilkan masyarakat. Sampai dengan ini ada yang setuju dengan anggapan itu? Sampai setuju? Siapa setuju bahwa pengguna narkotika ini adalah aib, kemudian dia ini adalah pelaku kriminal dan dikucilkan? Setuju? Setuju. Tetapi bagaimana jadinya kalau mereka yang dikucilkan ini, mereka yang dianggap sebagai kriminal ini adalah keluarga kita? Mau nggak? Tidak mau ya. Jadi melalui kesempatan ini, Mada ingin memberikan sedikit pemahaman yang agak tepat bahwa mereka ini tidak sebaiknya dikucilkan, ya, tidak dianggap sebagai aib, atau bahkan kita mau berpikir bahwa mereka ini seharusnya dipenjara. Gitu ya. Jadi kecanduan atau adiksi atau ketergantungan ini adalah penyakit yang mengganggu fungsi otak. Itu sudah dijelaskan sama otak. Mengganggu fungsi otak. Ya. Karena otaknya sudah terganggu, mengganggu perilaku. Jadi perilakunya tidak jelas. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Tadabur adalah membawa mereka ke lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan proses pemulihan. Jangan dipenjara Bapak Ibu. Kenapa? Ya. Karena kita tidak bisa menjamin ketika mereka nanti keluar dari penjara, gitu ya. Bahkan mereka menjadi pengedar-pengedar kecil, ya. Karena ketergantungannya tidak diobati. Jadi mereka bertemu dengan bandar-bandar besar di narkotika, jadi di penjara, ya. Menjadikan mereka memperoleh ilmu baru. Jadi mereka keluar bahkan menjadi kurir, bahkan pengedar. Dan tidak jarang setelah mereka keluar mereka ditangkap lagi Bapak. Karena proses kecanduannya tidak diobati. Dan kecanduan ini biasanya sudah berlangsung
berlangsung lama, sudah bertahun-tahun. Ya, jadi kecanduan itu tidak apa istilahnya ya, tidak muncul dalam waktu dekat. Jadi hanya sekali pakai narkoba atau 2 minggu atau sebulan pakai sabu gitu ya, langsung adiksi, tidak ya. Jadi proses adiksi ini sudah berlangsung sejak lama, bertahun-tahun ya. Kemudian berlanjut Pak, next Pak ya. Jadi Wadah ingin memberikan sedikit saja proporsi kelompok penyalahgunaan narkoba ya. Jadi ini di Indonesia pada tahun 2017 ya, berdasarkan penelitian Muslim Dati ya. Jadi penyalahguna di Indonesia ini sebanyak 3,3 juta jiwa penyalahguna ya, yang dibagi menjadi 3 populasi besar, pelajar, populasi umum dan pekerja. Lumayan banyak jumlahnya Pak. Pelajar 24%, sekitar 810.000 orang ya, yang sudah dijadikan sebagai penyalahguna narkoba. Kemudian lanjut Pak. Ini mungkin nanti ada teman-teman dari P2M yang akan memberikan update informasi ya. Cuman ini adalah angka prevalensi penyalahguna narkoba di wilayah NTB. Jadi kita menduduki posisi 12 dari 34 provinsi. Posisi 12 dari 34 provinsi. Ya. Jadi kalau dari angka di situ sekitar 60 ribuan orang lebih ya, ini sudah terpapar atau sudah menjadi penyalahguna narkoba. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika sudah mengetahui saudara, keluarga, temannya sudah ketergantungan zat, baik itu sabu, ganja, tramadol, kan ya, komiks dan sebagainya. Ya. Jadi di BNN Kabupaten Bima, jadi selain kita menyiapkan para penyuluh untuk memberikan pencegahan ya, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, dan kami juga ada yang namanya seksi rehabilitasi. Seksi rehabilitasi ini apa namanya? Memberikan kita dorong opsi ya, opsi, jadi mau bully atau dipenjara. Salah ya. Jadi boleh selanjutnya. Jadi rehabilitasi ini adalah proses pemulihan ya pada ketergantungan penyalahguna narkotika. Ya. Apa saja yang direhabilitasi? Yang pertama adalah aspek biopsikososial dan spiritual. Aspek biologis, aspek spiritual. Kemudian rehabilitasi ini akan memerlukan waktu yang cukup lama, ya tergantung tingkat kecanduannya. Kemudian harus dibantu dengan kemauan keras, ya, dan kesabaran serta konsisten. Dan yang terakhir adalah banyak dari teman-teman yang melaksanakan proses rehabilitasi ini akhirnya kembali relapse ya. Jadi dibutuhkan proses pembelajaran yang terus menerus. Jadi tidak bisa hanya datang satu kali rehab kemudian kita berpikir bahwa dia akan langsung pulih. Tidak Bapak ya. Jadi rehabilitasi ini akan memerlukan waktu yang lama dan pembelajaran yang terus menerus. Jadi bahkan ada 1 atau 2 klien itu yang datang rehabilitasi, setelah dia selesai proses rehabilitasi, umat relapse, akhirnya kembali rehabilitasi lagi sampai akhirnya dia benar-benar pulih. Iya. Next. Iya. Siapa saja sih yang akan menerima layanan rehabilitasi ini Bapak dan Ibu? Yang pertama, mereka disebut dengan penyalahguna narkoba. Yang kedua, korban penyalahguna narkoba, dan yang ketiga adalah pecandu. Ada bedanya Bapak ya. Jadi yang dimaksud dengan penyalahguna narkoba ini adalah orang yang tanpa hak, tanpa wewenang yang ada pada dirinya untuk menggunakan
zat dan dia ini melawan hukum. Itu disebut dengan penyalahguna narkoba. Kemudian apa itu korban penyalahguna narkoba? Jadi mereka ini yang terpaksa menggunakan narkoba karena mereka dibujuk, karena mereka diperdaya, karena mereka ditipu untuk menggunakan zat. Jadi biasanya ini mereka akan menggunakan sabu atau zat itu karena diiming-imingi ya. Oh ini enak, ini bisa mengurangi rasa stres, ditipu, diperdaya. Tapi yang dikasih adalah sabu atau zat-zat depresan lainnya. Nah kemudian pecandu, nah ini pecandu. Jadi pecandu ini adalah orang dengan tingkat kecanduan sampai akhirnya merusak psikis dan tubuh. Jadi kalau sudah ada ketergantungan, jadi pikirannya ini mencoba untuk mempertahankan untuk dia tidak pakai ya, tetapi tubuhnya yang minta. Itu sudah proses kecanduan. Jadi kalau dia tidak pakai, badannya sakit-sakit lupa. Kemudian tentunya tujuan rehabilitasi ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik sehingga dia terhindar dari masalah hukum. Yang pertama. Kemudian yang kedua, penyalahguna atau pecandu ini bisa hidup lebih sehat dan produktif. Dan yang terakhir adalah sedapat mungkin kita mencoba membantu dia untuk berhenti total dari ketergantungan zatnya. Rehabilitasi. Next Pak, sudah. Ya. Nah kemudian rehabilitasi ini ada 2 metode layanan yang dapat diakses oleh Tatoho ya. Jadi yang pertama adalah metode rehabilitasi rawat jalan. Yang kedua metode rehabilitasi dengan rawat inap. Rehabilitasi rawat jalan ini diperuntukkan bagi penyalahguna atau korban penyalahguna dengan tahap atau dengan tingkatan pemakaian ringan sampai sedang. Pemakaian ringan yang mana? Pemakaian yang coba-coba pakai atau pemakaian yang ketika mereka berkumpul dengan komunitas temannya sehingga mereka urunan berkumpul dalam satu tempat beli zat. Itu masih pemakaian tingkat ringan. Kemudian ada juga pemakaian tingkat sedang. Jadi ini mereka memakai atau menggunakan zat ini karena mereka ingin menghilangkan rasa ketidaknyamanan pada dirinya. Contoh, misalnya dia terlalu stres, depresi, kecewa, marah ya. Jadi untuk mengurangi hal tersebut mereka menggunakan zat depresan misalnya untuk menghindari ataupun mengurangi rasa tidak nyaman tersebut. Ya efeknya apa? Jadi mereka ketika marah, ketika mereka kecewa, mereka harus pakai zat, mereka harus cari zat. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat berat sampai dengan candu. Kalau tingkat berat ini mereka memakai zatnya secara patologis, secara semena-mena ya. Jadi mereka memakai zat itu sehari dalam sebulan terakhir. Jadi mereka pakai zatnya hampir setiap hari. Kemudian tingkatan yang paling terakhir adalah pecandu. Jadi setelah tingkat berat tadi, yang terakhir adalah candu. Candu ini mau tidak mau dia harus pakai. Kalau tidak akan muncul gejala-gejala fisik yang kurang menyenangkan. Kemudian rehabilitasi rawat inap diperuntukkan bagi kategori ringan sampai sedang ya. Kemudian untuk anak rehabilitasi rawat inap diperuntukkan bagi yang tingkat berat sampai dengan candu. Rawat jalan bisa next Pak. Rawat jalan ini biasanya bisa dilakukan di rumah sakit terdekat atau rumah sakit jiwa ya kalau di NTB ya, rawat jalan.
Ini saja Pak, biar bisa kita teknis keempat rehabilitasinya di mana aja. Iya. Jadi kalau kita dapat rehabilitasi mau dibawa kemana? Ya. Jadi kalau rawat jalan, pilihannya rawat jalan ada di rumah sakit jiwa ya. Kalau di Bima kita menyebutnya dengan RIP, Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah. Jadi mereka ini dengan pemerintah yang sudah bekerjasama dengan BNN. Nah, tempatnya di mana saja? Yang pertama di Rumah Sakit Umum Bima, Sodosia, Rumah Sakit Dompu, ya, kemudian di beberapa puskesmas Sape, Boha dan Langgodo. Dan terakhir adalah untuk domisili kota, wilayah kota bisa mengakses layanan rehabilitasi ini di Klinik Pratama BNN Kabupaten Bima. Ya. Insya Allah ini gratis, ya. Semua biaya rehabilitasi untuk rawat jalan ini gratis. Mulai dari awal kita datang sampai dengan pengobatan simptomatis, insya Allah nanti akan dilayani secara gratis. Ya. Kemudian bisa juga lewat LRKM, dari Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat. Di Bima belum ada, jadi ada beberapa tempat di Surabaya, ya, kemudian di beberapa wilayah lain di Jawa sana. Jadi ada yang pernah mendengar mungkin Pondok Pesantren An-Naba, kalau nggak salah ya. Jadi di Surabaya. Jadi mereka bisa menerima rehabilitasi ya, dengan teknik-teknik yang memang secara apa ya, yang di biasanya terapi zikir, terapi dan sebagainya ditentukan oleh pesantrennya. Kemudian untuk rawat inap sendiri ya, di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian di Bima ini belum ada. Jadi untuk rehabilitasi rawat inap ini adanya di beberapa tempat di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi. Ada 5 tempat, nanti akan ada slide selanjutnya. Lanjut Pak. Ya. Kemudian bagaimana sih caranya kita menangani penyalahguna ini? Jadi ada 2 tipe penyalahguna yang datang ke kita ya. Jadi yang pertama mereka datang secara sukarela ya, secara sukarela. Kalau secara sukarela ini yang jelas privasinya kita jaga, kemudian datanya dirahasiakan maksudnya ya, kemudian dilayani secara gratis, kemudian yang terakhir ini masih memperoleh hak ataupun kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kalau dia masih sekolah ya. Kemudian kalau dia bekerja, kami masih bisa melaksanakan edukasi agar dia tetap dapat bekerja di instansi pimpinannya. Kemudian ada juga pecandu ini yang datang karena hasil tangkapan. Jadi tangkapan dari BNN maupun dari Polri. Tapi dengan catatan ya, mereka dapat direhabilitasi ya, kemudian penyidik dapat mengirimkan surat permohonan kepada kami untuk dilaksanakan proses asesmen terpadu ya bagi penyalahguna atau pengguna narkotika yang tertangkap tangan, tetapi barang buktinya harus dibawa SEMA. Jadi kita tahu kalau ada keluarga yang tertangkap kemudian tidak ada barang bukti yang ada padanya, kemudian maksud ada barang bukti tetapi dibawa SEMA, kemudian dia dinyatakan positif urin pada saat itu. Jadi kita nanti bisa meminta kepada penyidik Polres ya untuk diajukan proses rehabilitasi di BNN Kabupaten Bima. Nanti kami akan melaksanakan proses asesmen terpadu ya. Jadi asesmen, proses diagnosa apakah dia ini memang murni penyalahguna atau memang dia terlibat atau ada indikasi dengan jaringan. Kalau dia ini murni penyalahguna, nanti kami akan rekomendasikan untuk menjalani proses rehabilitasi di lembaga-lembaga rehabilitasi yang kami tunjuk tadi, di rumah sakit, puskesmas ya. Tetapi kalau dia ini ada indikasi hukum ya, ada tersangkut dengan jaringan, nanti rekomendasinya adalah tetap kasusnya dilanjutkan ke ranah hukum. Seperti itu.
ini ada beberapa tempat untuk rehabilitasi di BNN ya. Ini yang besar, balai besar dengan kapasitasnya masing-masing. Yang pertama di Sumatera Utara, kapasitasnya 75 orang untuk rawat inap. Ya. Kemudian di Batam, di Lampung, Samarinda, Baroka, Makassar, dan Lido. Biasanya kami akan merujuk penyalahguna rawat inapnya ke Lido atau Makassar. Kemudian apa saja sih yang kami akan lakukan ketika proses rehabilitasi? Balik sebentar untuk proses asesmennya, balik terus lagi. Ya, ini adalah proses rehabilitasi. Jadi yang pertama ya, ketika mereka datang ke kantor BNN Kabupaten Bima, kami akan melaksanakan asesmen. Asesmen ini membutuhkan KTP dan KK. Jadi kalau kita membawa rehab, yang dibutuhkan hanya dua itu saja, fotokopi KTP dan fotokopi KK. Jadi kalau mau datang rehab, tentunya setelah ada edukasi sebelumnya, karena kami bersangkutan untuk mau patuh data terhadap jadwal rehab. Karena kalau kita mau membawa pasien ini dengan keterpaksaan, misalnya dia nggak mau, percuma. Ya. Jadi paling tidak untuk di bawah rehab ini mereka harus punya kesadaran dulu untuk mau berubah. Kalau nggak ada itu nggak bisa percuma. Ya. Jadi asesmen ini nanti kita akan melaksanakan pemeriksaan urin. Kita akan melaksanakan tes urin. Karena apa? Karena sekitar 90% ini ya, para penyalahguna ini tidak pernah ada yang jujur. Mereka bohong, banyak sekali alasan. Kadang-kadang ketika kita tanya ini kapan tadi pakai, mereka bilangnya sekitar seminggu yang lalu atau bahkan 10 hari yang lalu. Untuk membuktikan itu kami harus melaksanakan tes urin. Tes urin, jadi kita tahu dia bohong atau enggak. Nah, tes urin ini sendiri akan bisa memastikan bahwa dia ini baru pakai sekitar 3 hari yang lalu. Ya. Jadi kalau dia pakainya 3 hari yang lalu masih tercatat sebagai positif, hasilnya masih positif. Ya. Jadi kalau sudah lebih dari 3 hari sudah mulai agak kabur tesnya ya. Ya. Di asesmen ini nanti kita akan tahu dia ini pakainya apa saja, jadi zatnya apa saja yang dipakai. Ya. Mulai apakah itu sabu, tramadol, alkohol kan misalnya, atau jenis-jenis obat yang lain, obat penangka, obat tidur, ganja kan atau apa. Ya. Jadi di asesmen nanti akan terbuka, jadi ada form khusus yang akan digunakan untuk mengetahui zat apa saja yang dipakai di asesmen tersebut. Nah, kemudian di asesmen ini juga kita tahu berapa lama dipakai, sejak kapan dia pakai, dan ritmenya atau pola pakainya apakah harian, mingguan, atau jam, seperti itu. Kemudian setelah di asesmen kita akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini menyeluruh komprehensif Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau pemakaiannya sudah lama, jadi kita nanti akan perlu mengecek organ-organ dalam yang bersangkutan, ronsen kan misalnya, yang sudah tentunya bekerjasama dengan beberapa lab yang ada di Kota Bima atau RSUD Bima. Ya. Kemudian ketika nanti ada gejala-gejala psikiatris atau psikologis, nanti tenang saja, nanti kami akan koordinasikan ataupun mensinkronkan dengan dokter-dokter psikolog. Ya. Jadi kalau dia ada riwayat kejiwaan, sudah mulai halusinasi, sudah mulai paranoid dan sebagainya, nanti kita akan konsultasikan dengan psikolog. Kemudian hasil asesmen ini nanti akan sangat menentukan sekali rencana terapinya, ya, apakah dia ini rawat jalan atau rawat inap. Tergantung sungguh dari hasil asesmennya. Makanya komunikasi awal kami dengan yang bersangkutan pada saat bertemu ini adalah dia harus menekankan keterbukaan ya, kejujuran. Dua itu saja. Jadi kalau hasil asesmennya tidak berdasarkan yang dua ini, jadi kita tidak valid untuk memberikan diagnosa, jadi terapinya tidak tepat, seperti itu. Ya. Kemudian proses rehabilitasi ini
Kalau untuk rawat jalan akan menghabiskan waktu sekitar 2 bulan. 2 bulan ya. Selama 8 kali pertemuan, jadi seminggu sekali datang ke kantor, kemudian habis itu pulang, minggu depan datang lagi selama 8 minggu. Tetapi resikonya sangat besar kalau untuk rawat jalan, karena kami tidak bisa memantau yang bersangkutan ini 24 jam ketika mereka balik ke rumah. Jadi resikonya untuk mereka pakai lagi masih ada ya, masih ada rawat jalan. Peluangnya sangat besar ketika mereka harus kembali ke rumah, kembali ke masyarakat. Jadi rehabilitasi rawat inap ini akan lebih efektif kalau dibandingkan dengan rawat jalan. Rawat inap ada beberapa program yang harus dijalani oleh klien ini. Jadi paling singkat itu 6 bulan. Ya. Jadi rawat inap ini paling singkat 6 bulan. Plus rehabilitasi rokok. Jadi mereka di sana tidak dianjurkan untuk merokok. Jadi rehabilitasi total ya, termasuk rokok dan zatnya selama 6 bulan. Nah, kemudian kalau dia sudah tingkat kecanduan yang paling besar, saya tingkat candu, jadi proses rehabilitasi rawat inapnya akan memakan waktu sekitar 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun yang rawat inap. Kemudian terakhir informasi terkait dengan rawat inap ya. Jadi karena rehabilitasi rawat inap ini tidak tersedia di kita, di wilayah kita ya. Untuk transportasi dan akomodasinya tidak ditanggung oleh BNN. Tetapi untuk biaya perawatan selama rehabilitasi rawat inapnya ditanggung oleh negara gratis. Jadi pada ini meluruskan informasi bahwa BNN meminta uang untuk membawa klien rehabilitasi rawat inap. Padahal sebenarnya ya, untuk transportasi ke Lido misalnya atau ke Bandung Makassar misalnya, ya, itu ditanggung sepenuhnya oleh keluarga. Tiket, kemudian biaya makan minum dan sebagainya selama pengantaran, ya, itu ditanggung oleh keluarga. Boleh saja keluarga meminta dari teman BNN gitu ya untuk mengantar di sana, tetapi itu dia transportasi dan akomodasinya silakan ditanggung. Jadi ini mohon maaf, ini ada apa namanya, sesi diskusi atau bagaimana? Ada sesi diskusi ya. Jadi rehabilitasi ada 2 ya, rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan kita tahu bisa akses di Rumah Sakit Umum Daerah 5, Dompu, Solusia. Kemudian di 3 puskesmas ya, Sake, Boha dan Langgudu. Dan terakhir di klinik Pratama BNN Kabupaten Bima. Kemudian yang dapat mana yakinkan ke kita tahu untuk pelayanan di klinik Pratama BNN Kabupaten Bima gratis ya, sepenuhnya gratis, tidak ditanggung biaya. Kemudian yang berikutnya rawat inap. Rawat inap ini transportasi dan akomodasi pengantaran klien itu ditanggung sepenuhnya oleh keluarga, jadi tidak dibebankan ke BNN. Kecuali tahu ini melibatkan kami untuk mengantar ke sana, jadi silakan diatur atau difasilitasi teman-teman di BNN untuk ke sana. Ya. Ada 2 tempat yang biasanya kami lakukan rujukan di Lido dan Madoka sementara itu. Kemudian saya rasa itu saja untuk teknisnya, bisa kita lanjutkan di sesi diskusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Arisdur SPSI kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mari kita masuk di acara diskusi atau dialog. Dan kami berikan hanya 3 penanya, dan untuk informasi kami sudah disip dengan para sub-agen tata usaha yang punya jadwal khotib pada hari ini. Kebetulan punya jadwal khotib, ya bisa meninggalkan tempat ini. Sekali lagi, bagi yang punya jadwal khotib pada hari ini, ya kami persilakan untuk bisa meninggalkan tempat ini. Ya, silakan yang bisa mau nanya. Kebetulan masih ada
narasumber di sini. Ya, silakan Kepala Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicatat dulu, jangan main ngomong. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang perempuan satu tadi dari kuasa P, kemudian Syekh Fatur Rahman, kemudian yang perempuan siapa? Ambalami. Ya, cukup 3. Ya, kami berikan kesempatan pertama kepada kepala kuasa P, kemudian Syekh Fatur, kemudian yang ketiga dari Ambalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung saja. Pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Hemat tadi yang telah begitu banyak memberikan beban saja saja yang pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih. Yang kedua, saya mengatakan narkoba ini adalah satu kejahatan yang menurut saya adalah kejahatan yang terorganisir. Kenapa saya katakan demikian? Dunia kita begitu canggih ini, masyarakat yang tahu saja mau memahami keadaan sekarang ini, apalagi kita yang ada di tingkat elit yang memiliki HP atau komunikasi begitu canggih. Masa hal narkoba saja tidak bisa mampu diputus rantainya oleh bapak-bapak sebagai pihak yang berwajib untuk menangani urusan narkoba ini, terutama di kepolisian dan teman-teman yang ada di BNN ini. Kenapa sekarang demikian, Pak? Kok begitu sangat liar sekali di tengah masyarakat ini? Anak kita SD, SMP sudah masuk dalam lingkaran setan ini. Pertanyaan kami, apakah tidak ada upaya syariah lain yang bisa memutus atau mendapatkan pemasukan inti daripada narkoba di Kabupaten Bima ini? Di Kabupaten Bima sudah zona merah kalau menurut saya narkoba ini. Oleh sebab itu kami hari ini mohon, apa langkah-langkah yang terbaik? Kalau kami berupaya di atas mimbar, para penyuluh agama yang memberikan penyuluh tidak mungkin bisa diputuskan rantai ini tanpa ada kekuasaan di tangan daripada pihak yang berwajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saja. Ada 57.000 pecandu narkoba di NTB. Ya, katakan 20.000 di Bima. Kalau misalnya 150 penyuluh agama ini semua melakukan sosialisasi penyadaran terhadap pecandu narkoba yang 20.000 di Bima, dengan karomahnya 150 penyuluh agama ini semuanya sadar, semuanya mau rehabilitasi, sementara tempat rehabilitasinya tidak ada. Sodosia cuma menampung 70 orang, yang 19.000-nya ini mau ditaruh di mana? Atau kita sosialisasinya pelan-pelan saja gitu, jangan sampai sadar semua gitu. Kita batasi cukup 1 tahun 70 orang sesuai dengan kapasitas pusat rehabilitasinya, karena cuma menampung 70 orang. Karena antara yang kecanduan dengan tempat pusat rehabilitasinya ini jauh. Bahkan se-Indonesia pun tidak akan sanggup menampung
yang 20.000 yang insaf dari Biman. Karena se-Indonesia tadi saya hitung nggak sampai 1.000 orang Ustaz Rehan kalau di total, karena masing-masing cuma 70 orang segala macam. Itu saja pertanyaan. Ya, yang tadi apa lagi? Sama tiga aja. Tiga. Kasihan sebentar mikrofon. Oh iya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wanita ini Dari sekolah Pak. Beberapa tahun yang lalu saya pernah nonton televisi. Di situ diberitakan bahwa ada salah seorang warga yang menderita penyakit dalam, penyakit tertentu. Kemudian dia mengobati dengan daun ganja. Kemudian berhasil pengobatan melalui daun ganja tersebut. Kemudian diinformasikan kepada rekannya juga memiliki istri yang mengalami penyakit dalam. Kemudian dicobalah oleh dia, seperti yang dilakukan oleh rekannya tadi. Kemudian ternyata yang bersangkutan ditahan oleh polisi, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Itu pertama. Yang kedua, saya juga pernah melihat di media sosial bahwa ada pedagang makanan yang menurut informasi beritanya dia menaruh sesuatu dalam hal ini narkotika ke dalam makanan. Kemudian makanan tersebut laris. Apa dia itu dampak daripada narkoba yang dia masukkan ke dalam makanan tersebut? Saya kira demikian. Mohon dijelaskan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang tadi tambah lagi cukup akan hari Jumat. Ibu-ibu ini. Yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Sebelumnya saya mohon maaf apabila yang pada pertanyakan salah, mohon diluruskan atau dibenarkan katanya. Jadi Mada mengatakan pengedar narkoba itu lebih berbahaya daripada pengguna narkoba. Kenapa demikian? Karena menurut Mada, jika pengguna narkoba itu hanya merugikan pribadinya sendiri, sedangkan pengedar ini bisa merugikan banyak orang. Dia bisa mempengaruhi 1-2 orang, bahkan puluhan, menjadi ribuan orang. Jadi langsung saja ke pertanyaan Mada, kira-kira bagaimana menyikapi ketika ada pengedar narkoba di lingkungan kami misalnya. Jadi bagaimana? Tidak mungkin kemudian kami mendatangi orang tersebut dan kami melakukan penyuluhan. Kami takut juga pribadi kami terancam misalnya. Kira-kira langkah yang harus kami lakukan itu bagaimana? Mohon dijelaskan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekolah. Tambah satu. Ya. Tambah satu. Tambah jauh. Lanjut. Ya. Kalau ada waktu. Mohon sabar dulu. Ini dijawab dulu di papan penanyanya juga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah kami jawab. Semoga pertanyaannya bisa kami jawab juga. Langsung aja, nggak sampai 5 menit ini saya jawab nih. Tadi Bapak yang ditangkap bertanya, kenapa sih narkoba semakin ditangkap semakin banyak, Pak? Kalau Bapak pernah melihat orang yang menjaring ikan di lautan, kami jaring dari bawah, setangkap, dapat banyak tuh, tapi ada yang lolos juga. Indikatornya apa? Banyak, Pak. Indikator alam, indikator ekonomi. Indikator alam, ini tanaman-tanaman yang seperti saya bilang tadi, narkotika itu bersifat alami, dia akan tumbuh terus. Opium di Afghanistan tumbuh terus, di Cina tumbuh terus. Faktor ekonomi, ya, narkoba mahal, makanya sindikat-sindikat itu jual, ya, jual, karena untungnya banyak. Siapa yang nggak mau uang? Orang-orang yang kejar dunia semua itu bukan? Betul. Kalau kejar dunia, belum tentu dapat. Kalaupun dapat, belum tentu banyak. Kalaupun dapat banyak, belum tentu puas. Nah itu dia.
kemana. Narkoba ini ibarat butiran debu. Ruangan ini sudah disapu kotor lagi, sapu kotor lagi. Seandainya narkoba ini habis, sudah nggak ada yang seragam baju biru ini lagi, sudah nggak ada yang termasuk lagi. Finish lah dunia ini, ya sudah sampai di garis finish. Makanya walaupun penyuluhnya 150, masalahnya 15.000, di situ dinilai ketegasan Anda, meningkatkan kredibilitas Anda, ya. Menurut kami, 1 singa lebih bermanfaat daripada 1.000 domba. Betul. Kita tahu ini adalah singa-singa semua, ya. Ini permasalahan cukup banyak, kompleks. Jangan takut, Pak. Kami aja sekarang, Pak, Komisi 3 DPR RI bilang BNN nggak ada kerjaannya, dibubarkan saja. Coba bayangkan, kalau iuran untuk petahun penyuluh agama ini menghebatkan ya, baru keluar sih. Ini permasalahan yang cukup kompleks. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan bosan, ngomong terus. Ya, anggap saja itu amalan buat kita, pahala. Saya macam lagi dunia. Jadi jangan marah sama Bapak Ibu. Walaupun narkoba itu muncul lagi, kita tebas lagi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu adalah pedang-pedang yang akan menebas semua kejahatannya. Ini luar biasa pertemuan hari ini. Makanya, kalaupun ada pertanyaan selanjutnya nanti kita bikin dulu. Kita bisa diskusi di grup, ya. Kita bikin diskusi di grup. Saya sharing konten-kontennya. Oleh karena itu, kalau Bapak nggak mampu sendiri, ada sosial media Pak. Yang namanya sosial media, begitu kita posting, nggak ada istilah tayangan turun, pasti naik terus. Seperti kami ini sudah memposting narkoba, stop narkoba itu hashtagnya sudah 2,6 miliar tayangan. Bayangkan, manfaatkan kelebihan teknologi. Sekarang kita sudah hidup di revolusi industri 5.0, kecerdasan buatan. Kita sebagai manusia tinggal upload aja, biarkan kecerdasan buatan bermain. Jangan lupa pakai hashtag, tanda tagar ya. Misalnya penyuluh agama hashtag, ya pemenang Kota Bima, Kabupaten Bima hashtag, stop narkoba hashtag. Apa fungsi hashtag itu? Saat nanti Kasubag itu paparan di Jakarta, mohon izin jenderal-jenderal, ini loh kiriman Depak Bima. Coba ada tulis hashtag Kemenak Bima, hashtag penyuluh agama Bima, hashtag stop narkoba Bima, langsung keluar semua Bima. Nanti akan kumpul semua akumulasi. Itulah kekuatan pada hashtag. Makanya saya kasih tahu teknisnya. Kalau kita masuk semua rata-rata punya handphone, ya. Kalau nggak sempat, kalau nggak puas khutbah di masjid, khutbah nggak di sosial media. Itu khutbah yang ibaratnya awal jariah itu. Jangan terus. Walaupun kita meninggal orang pasti baca. Jangan keluhan aja dimasukin di sosmed. Betul. Nah, lanjutkan yang tadi. Yang mana tadi? Golongan 1 ya. Ganja. Mohon izin Bapak, ganja itu sudah masuk dalam Undang-Undang 35 tahun 2009. Sekarang ini jadi dilema. Ada organisasi yang mau melegalkan ganja karena memang sifat ganja itu banyak manfaatnya. Kayak di Aceh. Ganja itu Aceh itu di bawah sama penjajah, zaman Jepang segala dulu ditanam sana subur sampai sekarang. Pertama meningkatkan tadi kan makanan bikin enak ya, bikin lancak banget kalau orang Aceh bilang. Kalau dibikin baju seratnya bagus Pak, bisa jadi anti peluru Pak. Itu kata orang, saya belum tahu, belum lihat teknisnya. Itu sudah masuk di Undang-Undang 35 tahun 2009, golongan 1. Kenapa dikatakan golongan 1? Karena dia tumbuh alami. Tadi saya jelaskan di narkoba, narkotika, golongan 1 tanaman, golongan 2 tanaman gabung sama obat-obatan, golongan 3 ya obat-obatan racikan. Nah itu jadi harus tahu di dalam itu. Kalau ditanya sama masyarakat nanti, narkoba yang tahu sih mau apa? Narkoba itu nar yang tumbuh, ya psikotropika itu yang diracik untuk obat. Bahan aktif itu kopi, lem, tembakau, bensin,
Tapi sebaiknya bahasa itu tidak usah terlalu diajarkan Pak. Nanti kita mengajarkan yang bukan lagi, salah persepsi lagi nanti. Kita kasih tahu aja bahayanya. Kalau kata Agnes menikah, sudah tahu itu kotoran, kenapa dimakan? Kenapa dicoba? Kalau saya menjelaskan narkoba sama anak sekolah, narkoba itu ibarat hantu. Kamu nggak usah tahu gimana rupa hantu. Aku kan melihat hantu. Nah, itu juga narkoba. Kamu nggak usah tahu bentuk narkoba, yang jelas narkoba itu udah kayak hantu. Yang make gila. Itu aja. Nggak usah repot. Itu aja repot. Oke, sampai di situ bisa dipahami. Ya. Tadi belum dijawab Pak mengenai apa benar bisa menyembuhkan penyakit. Ganja bisa menyembuhkan penyakit. Benar atau tidak? Oke. Nah, untuk efek dari ganja sendiri Pak, karena dia lebih banyak ke halusinasi Pak. Untuk penyembuhan seseorang penyakit itu belum ada penelitian yang lebih lanjut. Bapak bisa lihat di Kompas TV. Nanti Bapak bisa usul saran di sana. Bapak bisa kasih komentar. Ada kirimannya Kompas TV. Ustaz bisa ditayangkan. Jadi kita mau bisa komen. Nanti langsung dibaca sama orang Jakarta. Sekarang lagi marak sekarang ini. Apakah ganja itu sah atau disahkan atau dilegalkan? Ya, sekarang sedang marak nih Pak di Kompas TV itu Najwa siapa apa itu? Mereka bilang ganja ini bagus untuk obat-obatan. Itu kata pengedar. Makanya pengedar ini Pak mohon izin moto apa? Ya, berarti lo anak ini tak legal, aku ganja aja. Ujung-ujungnya duit, gitu. Ya. Banyak hal ya Pak. Saya bilang tadi, ada 700 jenis narkoba di dunia, ada 77 di Indonesia. Akhirnya dibikinlah lagi, makanya kenapa ada jenisnya. Penjahat-penjahat itu, setan-setan itu, ya, bikin perangkap. Kan orang lain sudah bilang, sudah jadi. Itulah perangkap setan, umpannya segala yang menyenangkan. Nah, itu dia. Setan banyak sampai Pak. Nah, kita kalau kan ustaz-ustaz wajib tuh lawan setan-setan itu. Banyak cara sindikat-sindikat itu mencari akal, bikin namun baru narkoba ini biar nggak masuk di pasal 35 tadi. Betul. Ya, termasuk ganja mau dilegalkan nih. Segera. Itu sintetis Pak. Ini luar biasa. Ini momen ini harus kita lanjutkan lagi di kemudian hari. Yang jelas kami akan tetap berkoordinasi seperti yang Anda kasus sampaikan tadi. Temanya kan meningkatkan hubungan Islamia. Kita mau sudah jadi saudara BNN. Ingat itu, ya. Kita sudah jadi saudara. Anggap saja tanggal 20 Juli walaupun kita berdua nggak jago-jago amat ngaji, tapi kami kita izin nanti kan mungkin bisa belajar Pak ya. Intinya hidup ini kita tingkatkan bahasa Indonesia. Mobil aja dibalancing biar lurus, pensil aja digelutin, ya, biar langsung tulisnya betul. Masa manusia dari sempurna? Mohon izin. Ya sekarang. Lanjut dulu Pak, jangan apa? Ya siap, izin Bapak. Jadi ada tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana caranya kita merehabilitasi sekitar 57.000 orang Pak ya di wilayah NTB saja misalnya di Kabupaten Bima, kalau diestimasi dengan angka prevalensi sekitar 20 ribuan gitu ya. Jadi apakah bisa yang 20 ribuan orang ini tertampung dalam lembaga rehabilitasi? Itu maksudnya Pak. Ya, jadi terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi maksud kami begini Pak, jadi melalui kesempatan ini terutama adalah bagaimana kami menyampaikan informasi rehabilitasi ini gratis yang pertama ya. Kemudian rehabilitasi ini tidak dipidana. Ya, kemudian yang berikutnya rehabilitasi ini akan menjaga privasi atau kerahasiaan identitas seseorang. Jadi ketika informasi ini sudah sampai ke masyarakat, dan kita tidak akan mungkin Pak, misalnya 20.000 orang langsung mengakses layanan rehabilitasi pada saat itu juga kan? Tidak. Ya. Jadi akan butuh waktu terus, butuh waktu Pak untuk mereka memahami, menyadari kapan saatnya saya harus rehab, gitu ya.
Jadi tidak mesti 20.000 orang langsung datang mereka pasti akan menyampaikan informasi ini. Kemudian untuk daya tampung ya, daya tampung ini meskipun volumenya sangat kecil gitu Pak ya, tetapi yang melaksanakan proses rehabilitasi ini kan ada ini Pak, jadi terschedule. Jadi misalnya 100 orang atau 200 orang ini mengikuti sesi pertama ya, kemudian 200 orang atau 300 orang berikutnya mengikuti sesi yang berikutnya sampai dengan setahun berjalan, sampai akhirnya memang penyalahguna yang datang untuk melaporkan dirinya pecandu ini terlayani sepenuhnya oleh lembaga reka. Kemudian yang 20.000 orang ini tidak juga berasal kategori penggunaannya sama Pak. Jadi ada yang coba pakai misalnya ya, kemudian yang rekreasional, dan biasanya mereka ini akan menghentikan pemakaiannya setelah mereka sedikit sadar tentang efeknya. Jadi yang nyantol ataupun yang masuk ke lembaga rehabilitasi ini untuk mendapatkan proses layanan rehabilitasi ini adalah orang-orang dengan tingkat penggunaan sedang sampai berat, ya, yang kecanduannya tingkat berat, seperti itu. Ya, jadi Bapak, intinya adalah tugas kita mau menyampaikan bahwa proses rehabilitasi ini gratis di masyarakat ya, dan masyarakat tidak perlu terpaksa harus langsung melaksanakan proses rehabilitasi pada saat itu juga, ya, bisa bertahap. Tetapi lembaga rehabilitasi ini tetap akan menunggu standby ya, kapan kita mau mengakses layanan rehabilitasi tersebut. Seperti itu Pak penjelasannya. Kepala buah boleh langsung ke yang ke-12 atau apa dengan Pak Mahfud? Ya, untuk informasi pada Bapak Kepala Buah yang sempat hadir hari ini, bisa di ruang Dimas, kaitan ada rapat dengan bagian keuangan. Ya, selagi itu bisa di ruangan Dimas. Kebetulan Pak Mahfud yang di keuangan sudah ada di Dimas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Boleh lanjut sesi yang Ya, silakan dari Pardo. Tiga Pardo aja sebelumnya lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik materi ini. Yang saya tanyakan, sejauh mana keseriusan BNN ini menangani narkotika di Indonesia ini? Sejauh mana? Soalnya ini saya berandai ya Pak ya, andaikan saya menjadi anggota BNN atau polisi, mungkin setiap hari saya bisa menangkap pengguna narkoba atau pengedar narkoba. Andaikan, karena ini hampir kita bisa melihat di setiap sudut, setiap hari bisa kita lihat orang-orang ya. Ini yang mana? Sejauh mana? Saya menilai tidak ada keseriusan kepolisian atau BNN ini. Saya kasih contoh Pak, saya ketika di Mataram ada di dekat pos-posan saya itu ada tempat penampungan barang-barang kuliah. Saya telepon langsung ke Kapolda. Pak, ini nomor telepon saya, nama saya ini, mahasiswa di sini, rumah di jalan ini, nomor telepon di sini. Datang ke sini ada tempat penampungan barang-barang kuliah. 3 hari tidak datang di telepon. Nah, jangan-jangan seperti ini itu gerakannya BNN atau polisi. Ya, bukan ini. Ini peredaran narkoba atau itu kita lihat dengan mata setiap hari. Makanya seandainya saya menjadi polisi, setiap hari saya bisa melakukan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali. Seberapa jauh BNN ya?
Jadi untuk BNN Bima sendiri Pak, alhamdulillah kemarin sudah lahir Perda 8 tahun 2020. Perda loh Pak, bukan main-main, ini peraturan daerah nomor 8 tahun 2020. Mungkin Bapak itu mungkin belum tahu karena tidak tahu apa ibaratnya tak kenal maka tak sayang. Ya. Nanti Bapak bisa lihat semua progres di YouTube. Ya. Kepala BNN yang baru bagaimana, itu mantan Kapolda Bali Pak, itu orang keras Pak. Semua preman di Bali habis, nggak ada narkoba di Bali. Itu kepala BNN yang baru, Dr. Renat Borose. Kalaupun ada pegawai BNN yang melanggar, Bapak bisa lapor. Ada aduannya Pak. Sekarang kita sedang menuju zona integritas, termasuk Kemenang juga. Ya. BPBK, BPBN, jangan melihat lagi Pak, itu lapor. Om Sam tuh terima gratifikasi. Habis. Bisa Bapak lapor. Itulah pentingnya handphone tadi ya. Handphonenya jangan dianggurin Pak ya. Sosialisasi digital. Nanti lalu untuk di langgar-langgar lalu di musola mainkan di handphonenya. Kalau perlu direkam. Ayat pulang ini sih yang bahaya. Orang nonton terus ya. Nah, itu YouTube-nya. Ini Kompas TV nih. Melegalkan ganja. Tadi mbaknya tadi bagaimana Pak kalau ketemu pengedar? Ini tidak pernah begitu aman dan mudah diakses oleh semua orang seperti sekarang. Ya. Laporkan saja ke Babinsa atau Babinsa ya. Lapor. Nanti ada perlindungan saksi, tenang aja. Ya. Lapor saja. Ada undang-undang yang 35 tahun 2009 ada pasal yang perlindungan saksi. Lapor, apa susahnya lapor? Lapor ketua RT ya. Hargai juga ketua RT itu ya. Kalau kita mau ngangkat juga kan kita harus mengangkat ketua RT, ya, ketua wilayah, ya, lapor Babinsa, lapor Babinsa Tikmas. Yang bahaya itu yang dosa kita tahu nggak lapor. Nggak di sini nanti dihukum nanti. Oke, betul. Itu Pak. Nggak usah ditakuti Pak. Kalau ada pegawai BNN yang nakal, lapor. Ada aduannya, ada jilidnya. Itu bos kita tuh, yang suka nangkap orang tuh, orang mendepan. Tuh agen maju banget. Kalau Bapak lihat podcastnya, tulis aja Arman Depari. Ada ngomong sama Deddy Kobuser. Ngomong dia. Silakan buka YouTube Pak. Siap. Mas TV gajah untuk Pak. Ya, rupanya kita sudah sampai pada acara pengunjung saat kita ini, yaitu acara bentuk atas nama seluruh panitia, lebih-lebih pada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kasubag Teo. Kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya juga kepada rekan-rekan yang ada di Dinas BNK Bima yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sosialisasi penyuluhan penyalahgunaan narkoba yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan mari kita tutup acara ini dengan sama-sama kita membaca satu doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk informasi ada ya mau foto bersama dulu di sini.